Baik, untuk di part 2 ini masih berada di kamar mesin kapal Bahari Lintas Bahari 16. Di sini bisa kita lihat ada main engine yang tadi di awal telah kita bahas, yaitu engine 6 silinder inline dengan daya sebesar 1300 HP. Nah, di sini juga ada sistem untuk perpipaan bahan bakar, di mana bahan bakar yang susah saya bilang atau kapal yang menggunakan HFO atau heavy fuel oil, di mana fuel itu perlu melalui beberapa sistem, baik itu pemanasan maupun filterisasi atau filter untuk kemudian dapat digunakan pada main engine. Di sini adalah komponen-komponen atau permesinan yang akan melakukan heating pada bahan bakar dan juga filtering pada bahan bakar agar bahan bakar yang digunakan untuk mesin itu nantinya sudah baik dan dapat melakukan pembakaran dengan maksimal. Nah, di sini bisa lihat ada untuk pada pipa bahan bakar itu menggunakan warna kecoklatan, merah kecoklatan. Selanjutnya kita akan masuk ke area control room, di mana di area control room ini segala yang saya tadi ada banyak sekali kontrol dan pressure gauge di setiap komponennya atau pompa itu nantinya semua akan terhubung ke control room ini, di mana chief engineer akan memantau permesinan kapal atau permesinan keseluruhan, baik itu permesinan main engine maupun auxiliary engine dan permesinan bantu lainnya di kapal. Semuanya akan dipantau melalui control room ini, di mana di control room ini itu terhubung ke seluruh permesinan di kapal yang nantinya untuk data-data yang didapat dari control room ini akan disinkronkan dengan keadaan di lapangan dan pada navigation deck di atas dengan nahkoda, di mana nahkoda akan berkonsultasi dan mengambil keputusan bersama dengan chief engineer yang ada di control room terkait kondisi kapal nantinya. Di sini kita bisa lihat banyak sekali analog atau sensor-sensor yang ada di control room ini berupa panel box yang sangat besar berisi berbagai jenis sistem dari keseluruhan kapal, baik itu sistem elektrikal, mekanikal, steering gear, main engine dan sejenisnya. Navigation juga beberapa masih ada di sini, tapi navigation lebih banyak ada di navigation deck. Berbagai sistem-sistem ini tentunya yang saya ini masih merupakan sistem control room dengan yang masih standar atau bisa kita lihat masih belum modern, karena untuk control room yang sudah modern itu lebih banyak menggunakan sistem bukan analog melainkan digital. Nantinya juga engineer yang ada di kapal itu akan berkonsultasi dan bekerja sama di control room ini. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk yang pipa kuning atau lubrication system dan yang pipa hijau ini adalah untuk seawater, untuk pendinginan pada keseluruhan sistem yang ada di kapal. Yang biru ini merupakan untuk fresh water pada kapal. Dan kita bisa lihat banyak sekali pompa-pompa yang menghubungkan antara satu sistem dengan sistem lainnya, karena memang tidak dapat hanya menggunakan satu pompa saja di kapal, melainkan ada banyak pompa untuk mendukung keseluruhan sistem yang ada di kapal. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke sistem ruangan yang terdapat auxiliary engine pada kapal ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di kapal ini menggunakan satu main engine dan 4 auxiliary engine, di mana yang dua auxiliary engine di sini merupakan auxiliary engine yang sedang digunakan ini. Kita lihat ini auxiliary engine yang sedang digunakan berupa generator, karena kapal Lintas Bahari 16 ini sedang bersandar, maka main engine tidak dihidupkan. Dan untuk sistem kelistrikan di kapal itu hanya menggunakan satu generator saja untuk menunjang kelistrikan sementara. Sebelum saya masuk, keadaan kapal ini adalah pada keadaan blackout atau seluruh sistem kelistrikan itu mati.
dan kemudian saya masuk, itu meminta izin dan akhirnya diizinkan untuk melihat kamar mesin dan menghidupkan sistem kelistrikannya. Dan hanya menggunakan satu generator tadi untuk menghidupkan kelistrikan pada kapal, seluruh kelistrikan pada kapal, dan hanya pada keadaan berlayar. Jika keadaan berlayar, maka hampir keseluruhan baik itu main engine maupun auxiliary engine akan dihidupkan untuk menunjang dari kebutuhan kapal, karena pada saat berlayar banyak sekali kebutuhan baik itu kelistrikan maupun mekanikal yang dibutuhkan kapal dalam beroperasi, sehingga dibutuhkan banyak sekali permesinan dalam pengoperasiannya. Nah, di ruangan ini juga itu terdapat dua, ini salah satu lagi auxiliary engine yang terdapat di bawah atau di ruang permesinan. Kedua mesin ini itu memiliki tipe yang sama. Nah, di sini juga ada sistem steering gear pada kapal ini, di mana steering gear atau mesin kemudi merupakan salah satu peralatan penting yang ada di dalam kapal, di mana berfungsi untuk membantu kapal berbelok ke kiri dan ke kanan, di mana steering gear sendiri dapat berfungsi ketika kapal sedang bergerak. Di mana steering gear merupakan satu permesinan bantu yang letak pada dek kapal yang menghubungkan dengan kemudi atau rudder sebagai alat kontrol gerak dan manuver kapal saat berlayar. Dengan kerja steering gear sendiri pada kapal yaitu dengan mengubah arah arus cairan hidraulik yang mengakibatkan perubahan arah kapal. Cara kerja steering gear pada kapal yaitu kemudi digerakkan secara mekanis atau hidrolik dari anjungan dengan menggerakkan roda kemudi. Di mana untuk sistem kemudi memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama bagian hidrolik berfungsi sebagai penggerak daun kemudi melalui rudder stop, hingga kemudi dapat bergerak bersama pada saat belok juga berfungsi meringankan gerak kemudi pada saat digerakkan. Selain itu juga ada rudder stop, dimana rudder stop sendiri adalah poros yang mengikat rudder blade dan penerus gaya dari sistem hidrolis ke daun kemudi. Dan terakhir ada rudder blade, yaitu rudder blade berfungsi untuk membelokkan arah aliran air yang disebabkan oleh beling-beling sehingga dapat membelokkan kapal. Nah, selanjut ke kamar mesin yang tadi lagi, di sini kita juga bisa dapat lihat control room yang ada di tadi. Di mana control room ini ada di lantai kedua dari ruang permesinan. Sini ada tools yang digunakan untuk maintenance dari kapal. Banyak sekali obeng-obeng dan peralatan-peralatan lainnya yang digunakan oleh engineer ketika kapal terlalu maintenance. Dan ini adalah exhausting system atau jalur pembuangan gas bahan bakar atau exhausting system. Dimana untuk exhausting system itu berwarna abu-abu pipanya. Ini keluar dari main engine menuju ke atas ke exhaust system yang ada di atas nantinya. Nah, di sini kita bisa lihat itu exhaust system itu berasal dari main engine yang nantinya akan dikeluarkan ke atas di cerobong asap di atas di dekat navigation deck. Nah, di sini kita dapat lihat dengan jelas terdapat 6 buah silinder pada mesin ini, main engine ini, dengan tipe piston segaris atau inline six. Ini adalah exhausting system yang nantinya akan diteruskan ke atas untuk membuang gas yang telah dihasilkan oleh engine. Dimana untuk exhausting system ini sangat perlu diperhatikan karena IMO sendiri telah mengatur peraturan tentang seberapa besar emisi yang boleh dihasilkan oleh kapal, sehingga exhaust system itu sangat berpengaruh pada lisensi atau verifikasi yang telah diberikan oleh pelabuhan untuk kapal itu berlayar. Jika memang emisi yang dihasilkan itu begitu besar dari exhaust system pada main engine, maka kapal tersebut tidak dibolehkan untuk berlayar, sehingga maintenance dan pengaplikasian dari exhaust system yang baik untuk menghasilkan emisi yang kecil sangat diperlukan pada setiap kapal, terutama kapal-kapal baru dan untuk kedepannya.
Oke, kita sekarang lanjut ke bagian main deck pada kapal. Nah, di sini kita naik ke lantai main deck pada kapal. Kita bisa lihat ini ada kondisi di pelabuhan Pelindo Gersik. Nah, di sini ada dua lagi auxiliary engine berupa generator, ada dua buah. Ini yang pertama, di sini menggunakan mesin generator 4 silinder segaris. Dimana bisa kita lihat ini ada 4 silinder segaris. Pada setiap mesin juga terdapat pressure gauge untuk mengukur tekanannya. Di sini sedang dihidupkan mesinnya, generatornya. Di mana adanya generator ini juga akan mensuplai kelistrikan untuk kebutuhan kapal nanti, terutama kebutuhan di area main deck. Baik itu untuk permesinan bantu maupun di navigation deck itu sendiri untuk melakukan navigasi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk case shifting dari generatornya itu sendiri, ada pendingin dari generatornya itu. Di sini juga ada alat keselamatan pada kapal, karena memang keselamatan pada kapal itu sangat diperhatikan. Inilah genset pertama. Sini kita lihat digital untuk indikator-indikator pada generator yang pertama. Di sebelah ini juga ini kita bisa lihat ada indikator-indikator, baik itu indikator tekanan, indikator suhu, indikator listrik yang dihasilkan, dan indikator-indikator lainnya. Nah, di sini ada generator yang kedua. Di sini menggunakan 6 silinder segaris. 6 silinder segaris untuk kebutuhan genset. Ini kita lihat itu ada 6 exhaust yang keluar, ada 6 piston, 6 tapi berbeda dengan yang tadi. Itu generator itu 6 silinder inline 6 yang sejajar yang lebih kecil. Nah, sini yang biru ini PAJM ini merupakan cerobong asap atau exhausting dari main engine tadi, akan diteruskan ke atas dan dikeluarkan di atas untuk di exhausting. Jadi untuk emisi-emisi yang dihasilkan nanti akan keluar di atas di sistem yang tadi. Nah, sini kita lihat kapal sedang bersandar di pelabuhan, dan juga ada life raft untuk keselamatan kapal. Ini kita bisa lihat ada master exhaust, yaitu pembuangan emisi yang di sini. Juga ada kamar-kamar untuk ABK yang ada pada kapal ini. Kemudian kita akan lanjut ke bagian deck paling atas, yaitu navigation deck. Nah, di navigation deck ini kita bisa lihat keseluruhan ada 2 generator yang ada di kapal. Ini adalah exhaust tadi yang tadi. Kita ini sedang berada di pelabuhan umum Pelindo Gersik, di mana kapal ini merupakan kapal Indah Bari 16 dengan tipe kapal general cargo yang memuat berbagai jenis barang, baik itu dari tepung, beras, semen, dan lain-lainnya. Di pelabuhan ini juga terdapat banyak sekali kapal-kapal, baik itu kapal-kapal nelayan maupun kapal penyeberangan dan kapal kargo. Di sini kita lihat ada pangkal-pangkal dari kapal Lintas Bahari 16 ini. Itu adalah truk yang membawa muatan yang akan dinaikkan ke dalam kapal dengan crane yang telah yang memang ada di atas kapal. Di mana crane itu akan mengangkat bahan-bahan yang dari truk akan diangkat dengan menggunakan crane dan dimasukkan ke dalam pangkal-pangkal yang ada di kapal. Kita bisa lihat di atas ini ada untuk antena navigasi dari kapal. Untuk sistem navigasinya nanti di kapal ini juga telah dilengkapi dengan AIS. Untuk sistem monitoring dari kapal itu sendiri, baik monitoring keadaan maupun monitoring emisi pada kapal. Di sini juga ada horn untuk membunyikan klakson pada kapal.
Nah, untuk bersandar pada kapal lintas bar 16 ini itu dibantu oleh tugboat, di mana sebelah ini adalah kapal tugboat yang membantu kapal ini untuk bersandar, karena memang kapal ini tidak bisa bersandar sendiri, jadi diperlukan bantuan dari tugboat. Nah, di sini kita lihat kondisi palka kapal dan terdapat sebuah crane untuk membantu mengangkat bahan-bahan yang akan dimasukkan ke dalam palka kapal, di mana crane tersebut terletak di depan agak ke tengah dari kapal, di belakang dari bulwark sedikit. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada ruangan untuk navigation deck, akan tetapi pada kesempatan ini saya tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam navigation deck. Tapi kita bisa lihat dari kaca saja, di mana pada navigation deck ini nantinya akan terhubung dengan control room yang ada di bawah untuk control room engine dan pada engineer. Sedangkan untuk di navigation deck ini sendiri terdapat banyak sekali indikator dan color controller yang akan dinavigasikan atau dioperasikan oleh nakodanya itu sendiri. Nah, selain itu juga permasalahan pembantu yang ada di kapal, seperti generator yang tadi saya bilang, ada winch, ada capstan untuk membantu kapal ketika berlabuh, dan peralatan-peralatan jangkar atau temali lainnya, contohnya steering gear. Dan kita bisa lihat di sini ada barang-barang yang dibawa oleh ABK untuk berlayar. Dimana kapal sendiri itu berlayar dari pelabuhan Pelindung Gresik menuju ke Kalimantan Tengah, di mana nantinya akan masuk ke sungai-sungai atau muara-muara yang ada di daerah Kalimantan. Di mana kapal ini sendiri merupakan kapal general cargo dengan ukuran 1330 GT. Slogan dari kapal itu safety first.